Episode 1 dimulai dengan Bong Seok bermimpi tentang terbang di atas bumi dan terjatuh. Ini adalah mimpi buruk berulang yang dia alami. Dia bangun dalam keadaan kaget di tempat tidurnya dan ibunya bernama Mi Hyun memanggilnya. Dia sedang menyiapkan sarapan di lantai bawah dan Bong Seok bersemangat karena mencium makanan yang dia masak. 계약 첫날인데 첫날부터 지각할래? 네, 저 일어났어요. Di tempat lain, Hui Su mencoba untuk bersemangat dengan restoran ayam baru milik ayahnya. Dia di sisi lain khawatir tentang seragam baru sekolahnya. Karena Hui Su sadar bahwa Ju-won ayahnya kekurangan uang dan tidak ingin dia stres. Ju-won mengatakan kepada Hui Su bahwa dia akan membuat kesepakatan baru dengan wali kelasnya karena dia akan lulus pada akhir semester. Namun Hui Su terburu-buru dan mengucapkan selamat tinggal yang manis dan bergegas pergi ke sekolah. 나 전학 첫날인데 늦겠다. 다녀올게. 파이팅! 조심해, 조심. Sementara itu Bong Seok terlambat ke sekolah tapi ibunya terus menambah beban di dalam tasnya. Dia khawatir dia akan terbang jika tidak ada sesuatu yang ia bawa. 지각인데. 봉서가! 다녀올게요. 봉서가! 김봉서! 너 뛰지 마! 잘 넘어지잖아! 그냥 지각해서 걸리면 엄마 많이 아프다. Mi Hyun kemudian meluangkan waktu memeriksa ponselnya untuk melihat apakah ada kecelakaan misterius yang dilaporkan. Bong Seok dan Hui Su bertemu dalam perjalanan ke sekolah. Bong Seok menawarkan untuk membayar ongkos bus Hui Su karena kartunya ditolak. 오, 매너남. Di dalam bus mereka mulai berbicara tapi Bong Seok mempertanyakan mengapa dia berbicara kepadanya secara santai padahal mereka belum saling mengenal. 저 처음 보잖아요. 너 고딩 아니야? 나 고3인데? Selama perjalanan bus, Bong Seok tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Hui Su dan dia hampir mulai terbang jauh melamun namun dia langsung melepas pandangan dan fokus untuk menatap tanah. Kembali ke rumah Hui Su, Ju-won terkena palu saat memaku dinding karena memikirkan apakah dia akan membelikan seragam baru untuk Hui Su atau tidak. Di rumah Mi Hyun, dia khawatir Bong Seok akan mengalami kejadian yang tidak diinginkan. Berbicara tentang Bong Seok, dia akhirnya datang terlambat ke sekolah. Dia mencoba menjelaskan dirinya kepada gurunya Choi Ii Hwan, tetapi hal itu tidak ada gunanya. Bong Seok diminta membersihkan toilet sebagai hukumannya karena terlambat. Ini adalah hari pertama semester baru dan kepala sekolah Jo Ra-hyuk mampir ke sekolah. Dia disambut oleh Ii Hwan dan Sang Wo-ok yang tampaknya bersemangat untuk mendapatkan sisi baiknya. Ra-hyuk memeriksa kamera CCTV karena khawatir kamera keamanannya mati. Di ruangannya, Ra-hyuk mengingatkan Sang Wo-ok bahwa kontraknya akan segera berakhir dan mengingatkannya untuk segera mencari pekerjaan jangka panjang lagi. Di sini Sang Wo-ok sedang mencoba untuk mendapatkan posisi mengajar permanen di sekolah jadi dia bersikap lemah lembut di depan Ra-hyuk. 이제 기간제도 곧 끝나니까 윤 선생도 자기 일 찾아야지. 응? 예. Sementara itu, para siswa berada di dalam kelas dengan baik. Gang Ho-on sedang mengumpulkan ponsel para siswa sebelum guru memasuki kelas. 우리 반 반장 이강 Di sini seorang siswi merekam sesuatu di kameranya dan melihat Bong Seok menenggak sebotol air hanya dalam hitungan detik. Di sisi lain, Hui Su sedang berbicara dengan Pak Guru Ii Hwan. Dia menasihati Hui Su tentang nilai akademiknya dan dengan nilai seperti itu dia hanya bisa mendapatkan beasiswa ke universitas luar kota. Jadi karena Guru Ii Hwan mengetahui situasi keuangan Hui Su agak tidak baik, dia menyarankan agar Hui Su mengambil jurusan olahraga karena nilai olahraganya terlihat bagus dan luar biasa. Dengan hal itu, Hui Su bisa mendapatkan beasiswa penuh tanpa membayar sepeser pun di salah satu perguruan tinggi elit di Seoul. Hui Su tidak ingin meninggalkan ayahnya, dia khawatir biayanya akan lebih mahal jika dia belajar di Seoul.
Ii Hwan berhasil meyakinkannya untuk melakukan latihan kebugaran dan berjanji untuk melatihnya di lapangan sekolah. Di sini Huisu juga bertanya tentang seragamnya dan Il Hwan terkejut karena ketika 15 tahun ia mengajar dan hanya Huisu orang pertama yang ingin bersekolah dengan seragam lain. 내가 지금 교직 생활 15년 됐거든. 다른 학교 교복 입고 학교 다닌다는 애는 네가 처음인 것 같아. 너 되게 Setelah itu, Ii Hwan membawanya ke kelas dan dia memperkenalkan dirinya. Bong Seok merasa senang karena Huisu ada di kelasnya. Saat pelajaran dimulai, Bong Seok tidak bisa berkonsentrasi karena dia terus mencuri pandang ke Huisu karena kecantikan wajahnya. Di tempat lain, seorang pria bernama Frank tiba di Bandara Korea Selatan. Setelahnya, segera dia menuju ke truk pengantar paket yang diparkir di bandara. Dia membuka paket itu dan langsung mengganti pakaiannya. Di sini kita diperlihatkan bahwa Frank memiliki tato aneh di tubuhnya termasuk huruf F besar di punggungnya. Kemudian dia masuk ke dalam truk, lalu dia membuka paket dan menemukan salah satu ponsel lama. Dalam ponsel itu ada pesan yang belum dibaca dari nomor tak dikenal. Dia membuka pesan itu dan hanya ada nomor 11 yang diketik. Frank kemudian membuka dokumen faktur di antara dokumen yang ditemukan dalam truk paket. Namun amplop tersebut bukanlah faktur melainkan foto dan detail seorang pria. Dokumen tersebut memiliki stempel dan logo lembaga bernama Supernatural Control Agency dalam kurung SCA. Setelah memeriksa dokumen tersebut, Frank pergi dengan truk dengan berpakaian seperti pengantar barang. Sementara itu, kelas harian berakhir dan para siswa di SMA Jongwon bergegas mengemasi barang mereka dan pergi untuk pulang ke rumah. Di sini, Gang Ho-on mengantar Huisu ke auditorium tempat dia memulai pelatihannya olahraganya. Gang Ho-on memberinya kunci ruangan itu lalu bergegas pergi. Di sini, Huisu tetap tinggal dan mulai melakukan beberapa latihan. Gang Ho-on pergi menemui guru Ii Hwan dan memberitahunya bahwa Huisu sedang berlatih. Dia bertanya apakah Huisu memiliki kemampuan yang sama dengannya dan Ii Hwan menjawab ya. 선생님, 장희수는 어떤 겁니까? 저랑 같은 겁니까? Saat Huisu berlatih, dia terus mengingat pertengkaran yang dia alami dengan gadis lain dari sekolah sebelumnya. Sementara itu, Bong Seok mulai membersihkan toilet sebagai hukuman karena terlambat datang ke sekolah. Di sisi lain kota, Frank mengunjungi sebuah kantor dan meminta untuk bertemu dengan seorang pria bernama Jin Cheon untuk mengantarkan paket. Directly. 직접 전해야 됩니다. 누구 찾아오셨는데요? 진천. Di sini Jin Cheon langsung curiga setelah dia mendengar namanya. Di sini Jin Cheon terlihat marah dan memerintahkan semua pegawainya untuk pergi makan siang. 안 됐는데요. 애들 점심 먹고 와요. Apa yang sebenarnya terjadi sehingga Jin Cheon marah ketika Frank memanggil namanya? Oke, kita lanjut. Mereka berdua masuk ke dalam sebuah ruangan. Di sini Frank menjelaskan bahwa Jin Cheon terdaftar dalam daftar pensiunan. Jin Cheon memintanya untuk mengklarifikasi dan menjelaskan secara rinci tentang daftar itu dan Frank mengatakan dia telah dikirim untuk menghapusnya. Kedua pria itu terlibat perkelahian sengit dan Jin Cheon mencoba menggunakan kemampuan supernaturalnya untuk mengalahkan Frank. Namun sayang, Frank tampaknya juga memiliki kemampuan bertarung yang sangat baik dan pada akhirnya dia membunuh Jin Cheon dengan melemparkannya keluar jendela. You must come back, 호이씨 새끼야! Berdasarkan seberapa jauh dia berhasil melempar Jin Cheon, kita bisa berasumsi dia memiliki kemampuan supernatural juga. Sebelum Jin Cheon meninggal, dia memberitahu Frank bahwa dia tidak memiliki anak dan Frank harus kembali ke rumah. Setelah membunuh Jin Cheon, Frank dengan tenang kembali ke truk pengirimannya dan mengirim pesan hapus ke nomor tak dikenal. Kembali ke SMA Jongwon, Ii Hwan semakin curiga karena dia bersikeras hanya bekerja dengan Huisu. Dia dengan tegas menentang Sang Wo-ok membantu dalam pelatihannya.
Dia juga sepertinya menulis sesuatu yang dia tidak ingin Sang Wo-ok lihat di file pribadi Huisu. Setelah Huisu selesai dengan pelatihannya, dia membersihkan diri dan bersiap untuk pulang. Dia terkejut melihat Bong Seok menunggunya. Bong Seok meminta untuk membantu Huisu membawa tasnya dengan alasan karena dia ingin menurunkan berat badan. 가방 안 무거워? 가방 무겁지. 내가 들어줄게. 네가 왜 내 셔틀이냐? 네가 Dan saat mereka pergi, penjaga sekolah tampaknya menaruh minat yang aneh pada mereka. Bong Seok naik bus pulang, tapi Huisu tidak ikut pulang karena dia memilih untuk mengunjungi kantor pelatihan untuk menanyakan biaya kelas pelatihan. Dan hal ini tentu terlalu mahal baginya. Sementara itu, Mi-hyun menyiapkan banyak makanan dan terlihat sangat berat untuk Bong Seok. Begitu Bong Seok sampai di rumah, dia bertanya apakah ibunya bisa menambahkan lebih banyak beban ke tas sekolahnya. Mi-hyun terus-menerus khawatir rahasia Bong Seok akan terungkap. Huisu juga pulang ke rumah dan memberitahu ayahnya bahwa dia membutuhkan seragam baru. Ju-won setuju untuk membeli apa yang dia butuhkan dan mengatakan itu bisa dimengerti. Dia melakukan tindakan dan mencoba mengurangi kekhawatiran Huisu atas keuangan mereka. Tentu saja, Huisu dapat memahaminya dan itu membuatnya bersedih hatinya. Di sisi lain, Gang Ho-on pulang dan seperti biasa ayahnya, Jae-man dengan sabar menunggunya. Keesokan paginya, Mi-hyun mencuci spray kamar tidur Bong Seok dan dengan santai memeriksa ponselnya untuk mencari berita tentang kecelakaan misterius. Dia melihat berita tentang kematian Jin Cheon. Pada saat yang sama di Badan Perencanaan Keamanan Nasional, Won-kyu memberitahu Yong-jun tentang kematian Jin Cheon. Yong-jun sedih dan bertanya apa yang terjadi dan apa yang telah dikonfirmasi tentang kematian misterius itu. Won-kyu memberitahu bahwa mereka akan menghapus postingan berita tentang kematian Jin Hyun di media sosial, namun itu membutuhkan waktu. Mereka akan menyatakan kematian Jin Cheon sebagai peristiwa kecelakaan, namun mereka masih akan menyelidiki dan mencari tahu siapa yang menyerang Jin Cheon. Jong-jun bertanya tentang bagaimana program penanaman 1000 pohon aren berjalan. Won-kyu menjawab bahwa mereka sudah selesai menanamnya kembali. Jong-jun memerintahkannya untuk mempercepat penanaman setelah membaca berita utama tentang pertemuan puncak perdamaian yang akan datang antara kedua Korea di surat kabar. Episode berakhir dengan Mi-hyun mempersiapkan senjatanya seolah mengantisipasi sebuah masalah. Bong Seok menceritakan bahwa ibunya selalu melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Dia ingin mengendalikan rasa yang selalu ingin terbangnya di bawah angin dan merahasiakannya demi ibunya. Inilah sebabnya dia mencoba menjaga berat badannya dan mengatur emosinya karena hal-hal ini sangat mempengaruhi dirinya. Di sini ternyata Mi-hyun bersiap-siap karena dia takut ada yang datang dan menghapus orang-orang dengan kemampuan supernatural. Jadi dia membersihkan dan mempersiapkan senjata untuk perlindungannya. Nah, begitulah ulasan serial film Moving episode 1. Terima kasih, jangan lupa subscribe. 누군가 삭제하고 있다.